Video hiburan ini dikhususkan untuk remaja hingga dewasa. Sebelum dilanjut, like jika kalian suka dengan videonya, dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya untuk mendukung channel ini. Terima kasih juga untuk para pendukung Pinter Parkir di Karya Karsa. Untuk ikut serta mendukung, bisa pergi ke karyakarsa.com/pinterparkir. Ada konten eksklusif jika kalian mendukung lewat Karya Karsa. Nih, tiduran nih. Sorry. Gak apa. Oke, selamat datang di channel Pinter Parkir bersama gua Audi Satrio. Ini adalah konten baru dari Pinter Parkir, yaitu ngops santai. Oke, di sini sudah ada temen gua. Bisa diperkenalkan? Halo, nama gua Nanang. Gua dari Bos Mager. Kenapa segini kayaknya? Ya, nggak tahu itu kenapa tuh. Nggak tahu tuh. Apakah Wakanda? Bukan? Iya, pas gua tahu ini Wakanda jadi Wakanda, tapi kayaknya ini lahir sebelum Wakanda. Oh, jadi tahu itu sebelum Wakanda bikinnya? Kayak itu bercandaan antara gua sama adik-adik sih sebenarnya. Terus akhirnya kepake ke bawah ke YouTube. Oke, ya wes. Jadi itu trademark Bos Mager duluan ya sebenarnya gerakan seperti ini. Mudah-mudahan sih gitu. Nah ini lu sejak kapan nih udah ngoleksi action figure ini gitu? Dan lu boleh ngasih tahu nggak pertama kali action figure yang lu punya deh apa pertama kali? Yang bikin lu jadi terus nih mau ngoleksi terus gitu. Jadi kenapa gua suka action figure nih? Karena awalnya gue suka nonton film. Semuanya berawal dari masa kecil. Oke. Nah, jadi dulu tuh gue suka banget nonton film Power Ranger. Oh enggak, sorry. Pertama kali gue suka banget sama Kamen Rider. Kamen Rider sama, oke. RX Black. Kamen Rider Black RX. Black RX. Gue langsung nyari banget tuh mainannya ke supermarket. Tuh zaman pertamanya gue ngerengek minta mainan tuh itu. Oke. Sampai akhirnya keterusan muncullah Power Ranger. Power Ranger. Muncullah Evangelion. Evangelion itu udah kemudian 9 berapa ya tuh? 95. Sebenarnya Evangelion tahun berapa ya? 96, 95 ya mungkin ya. Ya sekitar segitu deh. Nah, cuman lucunya sih Evangelion sebenarnya kita tahu sendiri kan dia sasaran targetnya audiensnya di umur range berapa, tapi gue kenalnya tuh malah di umur sekitar SD lah. Oke. Jadi pada saat itu yang gue mampu tuh cuman memahami keindahan robotnya doang, keindahan desainnya doang. I see. Entah kenapa tuh gue udah jatuh cinta lah sama robot-robotan tuh. Oke. Sampai akhirnya gue kenal Gundam di kelas 6 SD. Terus itu beri ketebak Gundam Wing ya? Iya, bener banget. Emang itu sih, emang Gundam Wing tuh pagi-pagi di Indonesia kan. Gue sampai sekarang ngoleksi Gundam banyak banget. Tapi gue nggak pernah nonton anime. Serius? Iya. Satu pun? Satu pun. Masa? Sekilas lah. Cuman gue suka nge-search battle scene. Ya paling gitu ya. Gue suka nge-search battle scene. Story gue nggak tahu kenapa gue nggak dapet aja nontonnya. Silakan hit gue. Oke. Silakan hit gue. Berarti lu emang suka karakternya, desainnya? Gue suka desainnya aja. Tapi kalau lo mau tanya Gundam apa yang protagonisnya, ya insya Allah gue bisa jawab sih. Insya Allah bisa jawab berdasarkan rangkuman Wikipedia ya. Yang paling gue benci itu Turn A Gundam. Gue nggak pernah punya. Oh, bisanya aneh sendiri ya? Aneh sendiri. Cuma sebenarnya kalau diteliti sih keren sih. Pengen nyoba MG-nya mungkin nanti. Nah, abis gue kenal Gundam tuh muncullah Transformers Michael Bay di tahun 2007. 2000-an something ya, 2007. Ngejar-ngejar mainan juga masih susah lah. Akhirnya paling dapatnya dari Keystation kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gue kemarin terakhir beli ini Transformers terakhir gue. Oh. Optimus The Last Knight. Nah, habis itu muncullah Avengers. Gue jatuh cinta sama Iron Man. Oke. Iron Man. Ini nih udah banyak nih koleksi-koleksi nih. Ini ada 3A nih, Optimus Last Knight, nih ada Cos Baby juga, ada Mafex Iron Man, ada Gundam, Evangelion, ada banyak banget ini. Kenapa memilih action figure sebagai salah satu hobi? Oke. Kalau gue boleh jawab, ya boleh lah jawab ya. Boleh dong. Jadi alasan kenapa gue milih hobi ini karena setelah nonton, gue pengen mengekspresikan gitu loh, kecintaan gue terhadap figur-figur yang ada di film itu. Makanya gue figur-figur ini ngebantu banget gue mengekspresikannya. Kayak mungkin kita suka mainin zaman dulu, tapi kalau sekarang seiringnya berjalannya waktu, gue lebih suka pajang, kemudian gue foto. Itu kayak menghasilkan apa ya? Kepuasan tersendiri gitu. Ya. Jadi karakter yang lu suka tuh ada terus kan di dekat lu gitu. Iya. Rasanya kayak gimana. Dan lu bisa ngeliat dari berbagai macam sisi gitu ya kan. Dari macam sisi, bahkan dari sisi-sisi yang kita nggak pernah tahu di film itu. Detailnya ya.
pantatnya, atau kakinya, lu nggak tahu kan, selama ini kan di film lu cuma lihat bagian keren-kerennya doang kan, ya kan. Ini kita bisa posein aneh-aneh lagi. Nah, Angkang kayak iya. jongkok. Iya kayak. bener. Imajinasi liar kita bermain nih. Nah, kalau gitu, ini pasti lu punya dong lini figur andalan atau yang paling lu suka dari semua yang lu koleksi gitu. Apa? Oke, dari tadi gue udah cerita awalnya sampai sekarang. Yang paling berkesan di hati gue tuh ya, Gundam sih. Gundam. Ini entah kenapa ada magic sendiri gitu loh di desainnya mereka. Ini yang tampil sini dua perwakilan yang paling gue demen. Oke. RX-78 sebagai respect gue, dia si Mbah nih. Si Mbah kan dia kayak the first Gundam nih. Jiwan-jiwannya. OG. Setelah itu gue jatuh cintanya sama Strike. Oke. Walaupun katanya banyak orang yang gak suka sama seriesnya. Iya, gue juga nggak tahu. Nah, Gue nggak tahu, gue nggak desainnya nonton. suka sih, iya. Cuman kalau desainnya gue banyak banget suka dari sini. Cuman Strike favorit gue tuh kayak dari si RX-78 evolve ke sini tuh kayak oke aja gitu. Berasa ya ini kayak evolve-nya ya gitu ya. Dan kalau menurut gue juga RX-78 desainnya timeless sih. Udah Timeless banget. Udah Dan sampai sekarang banyak banget yang masih diproduksikan kayak metal composite-nya. Apa tuh sekarang ada yang lagi PO? Oh, apa ya? Ada deh. Gue lupa. Kalau Strike gue tahu tuh yang baru tuh yang ada senjata namanya Orange apalah itu. Ya dari Metal Build ya. Metal Build itu keren banget. Itu Wishlist. Belum sanggup. Siap. Nabung dulu. Oh, Gundam ya berarti ya itu ya. Gundam sih. Nah, itu kan ada banyak tuh juga di lini Gundam kan, ada model kitnya yang paling banyak banget yang kita tahu kan. Terus ada SOC-nya ya. Ada Metal Build-nya. Dari semuanya tuh yang lu suka tuh, yang mana tuh? Awalnya sih pertama gua ini Mobile Suit in Action itu istilahnya kayak action figure tapi Gundam, jadi nggak perlu dirakit tuh. Oke. Pertamanya gue punya itu, gue suka banget. Nah tapi lama-lama gue kenal yang namanya model kitnya. Pas gue perhatiin ternyata itu jauh lebih detail daripada si mainan action figurnya itu. Dari high grade-nya, master grade, perfect grade gue nggak pernah nyoba. Nggak pernah nyentuh. HG sama MG. HG sama MG ya. HG sama MG. Nah ini lini yang paling gue gelutin sih kalau Gundam. Cuman gue berakhir nih ngerakit semenjak tahun 2013. Kenapa tuh? Semenjak kerja Rodi. Oke. Semenjak kesibukan sudah tidak bisa dikontrol, akhirnya gue beli yang udah jadi-jadi aja. Oke. Pas masa transisi gue merasakan kesibukan, gue sempet tuh akhirnya gue beli master grade Zazabi VRKA yang gue sempat review juga kemarin. Itu gue nggak ngerakit sendiri, itu commission work. Gue ngebayar temen gue, anak WMN juga. Oh, anak WMN? Iya, anak WMN juga. Oke, kita berdua dari kampus WMN. Oke. Anak WMN juga. Oke, nih pertanyaan terakhir untuk Mas Nanang nih. Oke, asik Mas. Sebelumnya kalau kita tahu ini kan hobi ini yang kita jalanin ini terbilang mahal tanda kutip karena dari segi fungsi ini hitungannya tersier ya. Ini hanya sebuah pajangan gitu ya. Mungkin kalau penting sama sekali. Yes, bener. Gak ada hubungannya sama masa depan. Untuk kehidupan juga ya udah lu beli pajang terus ya wes gitu. Nah, ini bagaimana sih caranya menyikapi hobi yang kau jalani ini? Oke, iya sih, gue sadari sih hobi-hobi ini tuh sebenarnya mahal dan bikin agak pusing juga. Jadi gue nih yang udah pasti kita harus kerja. Cuman kan masalahnya kan ini harganya kan terbilang nggak murah ya. Nah gue bingung tuh siasatinnya gimana lagi. Lo tau sendiri mainan-mainan ini kebanyakan kita belinya pakai sistem pre-order. Nah, itu dia tuh. Dimana kita harus bayar uang muka dulu dan pelunasan di belakang. PO apa enggak nih? Ya, lo harus hitung lah tuh. Harganya berapa? Misalnya harganya 1 juta, ya lo hitung aja. Misalkan PO rilisnya 1 tahun. Ya lo bisa nggak nyisihin dalam waktu sekarang sampai tahun depan bisa kekumpul nggak tuh? 1 juta atau lebih minimal untuk pelunasannya. Kita bayar DP dulu ya palingnya sekitar 20-50% ya. Iya, DP 20-50%. Oke. Sisanya 500.000 lagi kan. Nah, kita bisa nggak tuh nyisihin dari penghasilan gua yang nggak jelas karena gua kerja lepas. Grafik penghasilannya seperti ini ya. Wah, gitu. Bisa nggak gua ngumpulin sampai akhirnya gua bisa ngelunasin tuh. Dan ternyata kadang-kadang gua nggak bisa ngelunasin. Nah, terus gimana? Jadi gue harus relain beberapa item gue ngejual yang udah ada untuk ngelunasin. Awal sih shock sih, waduh gue mesti jual supaya gue bayar yang ini. Cuman ternyata lama-lama gue dapat pengalaman berbeda nih pas gue jual. Ada yang harganya naik. Betul. Pas harganya naik ini, wah akhirnya jadi perhitungan tersendiri tuh. Akhirnya gue bisa ada uang sekian, ya itu aja yang gue puter-puter di antara ini. Yes, betul. Gue sih juga
menganggap kalau misalnya gue dapat barang, habis itu gue jual lagi, nah terus kan ada selisihnya tuh biasanya turun, entah katakanlah 100.000 200.000, ya itu ibaratnya biaya titik mainan aja di kita gitu kan. Iya, Kita kan juga kan beli baru lagi gitu biaya kan. konsumtifnya kita. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi emang kalau lu ada kebutuhan lainnya emang ini harus direlakan gitu. Nggak semuanya emang kita habisin untuk kesini gitu, kita nabung juga. Iyalah, harus tetap pikirin beli beras pakai apa. Bukan kehidupan kita ini. Iya, ini bukan kehidupan kita lah. Bukan. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Mas Nanang. Tadi gue lagi Apaan ganti tuh? hidung. Nggak apa-apa tau. Jelek ah. Oh, jelek ya. Ya, ketahuan. Ya udah. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya Weh, Mas Nanang. sama-sama, makasih juga lo udah Terus di review mager. di sini. Yes, thank you juga. Dan jangan lupa saksikan juga konten-konten Pinter Parkir lainnya hanya di channel Pinter Parkir. Gila, keren banget Pinter Parkir. Sumpah, gue suka nontonin. Bener ya? Suka ya? Gue pengen bahas ini loh. Gue ketipu sama Bumblebee bisa cuk. Gue pikir tuh beneran. Ya sorry nih, aduh, itu juga banyak orang yang ketipu nih, aduh. Jadi sampai gue bikin video klarifikasi ada di channel gue, bisa dicek juga Pinter Parkir. Klarifikasi kayak Atta Halilintar lo. Tahu. Yalah. Oke, thank you udah nonton semuanya. Gue Odi Satrio, ini channel Pinter Parkir. Ciao.